Bab 361, Makam Naga. Haha, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus, menemukan pedang harta karun klan naga yang begitu hebat tepat saat kita memasuki kota naga. Saber naga hebat, pakar Beastman pertama tertawa terbahak-bahak. Cara dia melihatnya, saber naga besar ini milik mereka tanpa keraguan. Ranah Saint Orde pertama seperti Wang Xiaolong tidak dapat menyebabkan banyak riak. Namun, saat kata-katanya selesai, sebuah bayangan berkedip melewati matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat manusia di depannya terbang dan pedang naga besar berayun ke bawah. Lapisan demi lapisan sinar cahaya pedang berputar keluar saat naga darah membesar di pupilnya. Mereka bertiga terkejut. Pedang pembalikan awan. Salah satu dari mereka bereaksi dalam sepersekian detik. Pedang panjang di tangannya menebas ke atas, melepaskan gelombang cahaya pedang yang kuat yang berubah menjadi awan pedang, terbang menuju Wang Xiaolong. Namun, mereka melihat lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan awan pedang tanpa mengurangi kecepatan mereka, tiba di atas kepala mereka. Ledakan. Suara gemuruh membuat udara dan tanah bergetar. Ribuan lampu saber Great Dragon Sabre tertanam di tanah, membalik ubin kokoh kota naga. Garis panjang 1000 zeng di tanah menandai tempat pedang itu menyerang, raungan naga darah bergema di udara. Ketika debu mereda, orang yang mengaku beruntung menemukan pedang harta karun yang hebat tidak lama setelah memasuki kota naga dipotong-potong menjadi beberapa bagian dari ujung kepala hingga ujung kaki oleh gelombang lampu pedang. Organ dalam, materi otak, dan cairan tubuh berhamburan ke tanah. Dia sangat mati sehingga dia tidak bisa mati untuk kedua kalinya. Dua orang lainnya, yang nyaris mengelak tepat waktu, bernasib sedikit lebih baik, tetapi mereka masih menderita dari lingkup serangan saber naga besar. Kedua tubuh mereka diledakkan beberapa meter jauhnya dan ditandai dengan luka berlumuran darah yang mengerikan di sekujur tubuh mereka, pakaian mereka robek. Wang Xiaolong menatap mereka dengan tatapan dingin, melakukan serangan keduanya. Great Dragon Saber di tangannya mengayun, menusuk dengan tajam dikombinasikan dengan esensi sejati dari dantiannya. Kebanggaan naga menghancurkan langit. Great Dragon Saber memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang dan lampu pedang meledak seperti naga darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembantaian yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Sebelum dua orang yang tersisa bisa berdiri, mereka diselimuti oleh cahaya merah darah yang berasal dari pedang naga besar. Naga darah kecil menembus daging mereka, berlama-lama sesaat sebelum meraung ke langit. Wang Xiaolong kembali ke tanah saat naga darah kecil dan cahaya merah darah menghilang. Dua mayat terlihat tergeletak di tanah dalam genangan darah yang besar. Wang Xiaolong berhenti di samping salah satu mayat. Kamu, siapa kamu? Tanda seru. Salah satu dari mereka terengah-engah, berjuang untuk berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Meski begitu, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Wang Xiaolong, mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak berdasar. Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menjawab dengan dingin. Wang Xiaolong. Nama itu terdengar seperti petir di benak mereka dan wajah mereka menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, nama Wang Xiaolong telah menyebar jauh ke seluruh benua angin salju. Meskipun keduanya berasal dari benua 10 arah, waktu yang mereka habiskan di sekitar hutan asal tidaklah singkat, sehingga mereka akrab dengan nama Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menatap kedua orang itu dengan mata tanpa ekspresi. Awalnya, dia perlu mengerahkan lebih banyak waktu dan usaha jika dia berurusan dengan ketiga orang ini, tetapi berkat kecerobohan mereka, meremehkannya, mereka tertangkap basah. Selain itu, Wang Xiaolong memperhatikan sebelumnya, energi esensi sejatinya jauh lebih kuat daripada ki pertempurannya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Xiaolong sekali lagi mengangkat pedang naga besar. Kami berserah Lion Hall 10 arah benua, bawahan berserah Lion King, kamu tidak bisa membunuh kami. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas saat dia melihat Wang Xiaolong mengangkat saber naga besar. Raja Singa mengamuk. Wang Xiaolong mengulangi. Ya, Raja Singa berser. Raja Singa berser, kami adalah yang terkuat di antara 10 ahli Beastman teratas. Orang lain melihat harapan, dengan cepat memberitahu Wang Xiaolong. Tapi saat dia masih menjelaskan, pedang naga besar menimpanya, membelah orang itu menjadi dua.
Diresapi dengan api esensi sejati, dalam hitungan detik, jiwanya terbakar habis. Semua warna terkuras dari wajah orang terakhir. Pedang naga besar berputar di tangan Wang Xiaolong, menuai kehidupan orang terakhir. Sejak awal, Wang Xiaolong tidak berencana membiarkan salah satu dari mereka pergi. Apapun berserk Lion Hall sudah dilupakan oleh Wang Xiaolong. Ketiganya mati dan balai singa berserk tidak akan dapat menemukan apapun padanya bahkan jika mereka menyelidikinya. Wang Xiaolong mengumpulkan ketiga tubuh dan cincin spasial mereka sebelum melepaskan percikan api esensi sejati ke tanah, membakar semua bukti dan jejak. Ketika semuanya terhapus, tidak ada petunjuk yang ditemukan, Wang Xiaolong meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah Wang Xiaolong pergi, beberapa kelompok orang tiba di tempat kejadian, dan diantaranya adalah kelompok Dewa Templar. Melihat tanda 1000 zeng yang besar, hati semua orang berdebar. Sungguh aura pedang yang menakutkan. Ya Osan membungkuk, berseru kagum saat mempelajari celah itu. Tanah kota naga ini sangat keras, untuk dapat menembus tanah sejauh ini, pihak lain harus memiliki semacam senjata dewa. Di samping Limolin, seorang pria paruh baya jangkung dengan kulit gelap berkata, pria paruh baya ini tidak lain adalah bala bantuan yang dikirim oleh Dewa Templar, penatua Zhou Zeng. Zhou Zeng tidak dapat disangkal kuat, setara dengan Limolin, dan posisi ini di Dewa Templar tidak lebih rendah dari posisi Limolin. Limolin berbicara, saya pikir kita lebih baik fokus mencari makam naga, kita harus bergegas, Tempel Perceptor harus menerobos ke alam dewa. Dengan mutiara naga, hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Zhou Zeng dan yang lainnya mengangguk setuju, masing-masing tampak serius, setuju. Sedangkan Wang Xiaolong tetap terbang ke arah timur setelah meninggalkan tempat itu. Tepat ketika dia terbang melewati sebuah kotak, tiba-tiba, roh bela diri naga kembar hitam dan biru di dalam tubuhnya bergerak, hampir dengan keras. Reaksinya jauh lebih intens daripada saat dia menemukan pintu masuk lubang hitam ke ruang rahasia di atas sungai kecil ini. Wang Xiaolong melihat sekeliling alun-alun di depannya, sangat terkejut. Sejak dia memasuki kota naga, naga kembar itu tidak aktif, tanpa tanda-tanda bergerak sama sekali. Namun, sekarang, mereka mengaduk dengan keras. Apa yang terjadi? Sambil terkejut, kaki Wang Xiaolong mendarat di alun-alun. Area persegi itu tidak besar, paling banyak mencakup beberapa mil. Di sekeliling alun-alun terdapat banyak tiang batu tegak dengan ukuran yang sama, satu-satunya perbedaan adalah bentuk naga yang terukir di setiap permukaannya. Beberapa naga emas bercakar 5, beberapa naga hibrida, naga angin, beberapa naga darah, dan lainnya naga api. Di permukaan, orang tidak tahu apakah ada sesuatu yang unik tentang tempat ini, tapi reaksi kuat dari naga hitam dan biru di dalam tubuhnya tidak bisa salah. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di alun-alun ini. Wang Xiaolong mengamati sekeliling dengan hati-hati. Pada akhirnya dia bahkan menggunakan Ayohel, tapi dia masih gagal melihat sesuatu yang istimewa tentang alun-alun ini. Akhirnya, mata Wang Xiaolong tertuju pada prasasti batu di sudut alun-alun. Itu tampak umum dan biasa, seolah-olah tidak ada yang unik tentang itu, tetapi ketika Wang Xiaolong mempelajarinya dengan cermat, dia merasa bahwa prasasti batu itu sedikit tidak pada tempatnya dengan alun-alun lainnya. Dalam sekejap, Wang Xiaolong tiba di depan prasasti batu. Dari dekat, Wang Xiaolong memperhatikan di sudut bawah prasasti 2 karakter kecil yang tertulis di permukaan dalam teks kuno. Untungnya, Wang Xiaolong dapat mengenali cukup banyak teks klan naga dari semua penelitian yang dia lakukan di Cosmic Star Academy dan Institut Duanren. Wang Xiaolong membacanya dengan lembut, makam naga. Makam naga. Mata Wang Xiaolong melebar. Alun-alun ini adalah tempat makam naga berada, tanda seru. Makam naga, kuburan para ahli klan naga. Memikirkan hal ini, berkemauan keras seperti Wang Xiaolong, dia masih tidak bisa menahan gemetar. Makam naga ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan istana naga. Setiap inci tubuh naga adalah harta karun. Di dalam makam naga terdapat mayat naga yang sebenarnya, selama dia bisa mendapatkan bahkan satu tubuh ahli klan naga, nilainya akan jauh melebihi telur naga bumi atau pelet kelas dewa. Bab 362, memasuki makam naga.
Wang Xiaolong memandangi prasasti batu itu, melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraan yang membengkak di hatinya. Dia menemukan lokasi makam naga, tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara masuk. Wang Xiaolong mempelajari prasasti batu dari atas ke bawah, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa prasasti batu adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke makam naga. Namun, pada prasasti batu ini, selain dua karakter kecil makam naga di bagian bawah, tidak ada tanda atau tulisan lain. Dia bahkan tidak tahu dari bahan apa prasasti batu itu dibuat, karena hangat saat disentuh, halus, dan nyaman. Bagi Wang Xiaolong, prasasti batu ini terasa seperti hidup, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Beberapa saat kemudian, tatapan Wang Xiaolong sekali lagi tertuju pada dua karakter kecil di bagian bawah prasasti batu. Sebuah ide terlintas di benaknya, memanggil Blades of Asura untuk membuat luka kecil di jari telunjuknya. Setetes darah berwarna merah cerah jatuh dari jari Wang Xiaolong ke dua karakter yang terukir. Setetes darah menghilang tanpa bekas begitu menyentuh prasasti batu dan sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari dua karakter makam naga, prasasti batu itu bergetar sedikit. Melihat ini, kegembiraan Wang Xiaolong meluap, memeras setetes darah lagi ke prasasti batu. Cahaya dari prasasti batu semakin terang saat berguncang lebih keras. Saat Wang Xiaolong memberi makan lebih banyak darah kedua kata itu, prasasti batu menjadi sangat terang, bergetar lebih keras. Ketika Wang Xiaolong menjatuhkan lebih dari 20 tetes ke prasasti batu, raungan naga yang keras terdengar. Sinar cahaya krepuskular bersinar keluar dari prasasti batu, menyelimuti Wang Xiaolong dalam rotasi terus-menerus. Kemudian, dalam kilatan cahaya, pemandangan di depan matanya berubah saat dia dipindahkan ke pegunungan. Di pegunungan di depannya berdiri sebuah makam besar yang menjulang tinggi. Wang Xiaolong tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan dengan tepat seberapa besar makam ini. Berdiri di depan pemandangan yang menakjubkan ini, seseorang akan merasa kerdil dalam lebih dari satu kira. Wang Xiaolong tercengang saat melihat makam naga. 3 hingga 400 sang di atas tanah, awan putih melingkari puncaknya, menutupi ketinggian sebenarnya dari metu yang mengintip. Kemudian, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa awan putih itu sebenarnya terkondensasi dari aura naga yang telah lama terakumulasi. Setelah kematian ahli klan naga, esensi naga di dalam tubuhnya akan tersebar ke sekitarnya. Terbukti, aura naga yang tebal ini adalah esensi naga yang tersebar keluar dari tubuh para ahli ini. Tetap saja, untuk dapat memadatkan level aura naga ini, orang bisa membayangkan tingkat menakutkan dari esensi naga di awan. Hati Wang Xiaolong tergerak, ini adalah aura naga yang terakumulasi selama berabad-abad, jika dia bisa menyerapnya, sejauh mana kultivasinya dapat ditingkatkan tanda seru. Namun, saat ini dia tidak memiliki kemewahan untuk tinggal di sini dan menyempurnakan awan aura naga. Wang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong, melompat setinggi yang dia bisa sambil mengaktifkan re penghancuran 1000 iblis di dalam kuali 1000 binatang. Seketika, seperti air yang menelan ikan paus, awan putih aura naga yang mengelilingi puncak makam naga mengalir ke arus deras seperti pagoda harta karun Linglong. Meskipun mengerahkan upaya penuh untuk mendorong kuali 1000 binatang, jumlah aura naga yang terakumulasi selama berabad-abad terlalu banyak bagi Wang Xiaolong untuk mentransfer semuanya ke dalam kuali dalam waktu singkat. Butuh 1 jam penuh sebelum dia berhasil menyerap aura naga yang melimpah ke dalam kuali 1000 binatang. Ketika untayan aura naga terakhir menghilang ke pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong bernapas lega, menekan ekstasi di dalam, dia dengan cepat mengembalikan pagoda harta karun Linglong ke dalam tubuhnya. Setelah semuanya selesai, perhatiannya beralih ke pintu masuk makam naga. Karena dia telah mengumpulkan semua aura naga, selanjutnya akan menjelajahi makam naga. Namun, tempat terlarang seperti makam, sebagian besar dijaga ketat dengan larangan, sehingga Wang Xiaolong tidak terburu-buru masuk. Membuka mata neraka, dia dengan hati-hati memeriksa pintu masuk makam naga. Ketika Wang Xiaolong maju ke alam saint, kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Dikombinasikan dengan mata neraka, selama dia cukup berhati-hati, dia bisa melihat sebagian besar kutukan dan mantra di tempat.
Melalui metu neraka, Wang Xiaolong memang menemukan larangan tertentu ditempatkan di pintu masuk, dan larangan ini benar-benar menutupi setiap sudut pintu masuk makam naga, membuatnya lebih sulit untuk dibobol. Alis Wang Xiaolong berkerut, lalu dia memanggil Gunung Ksumi yang saleh, muncul di kuil Ksumi dalam sekejap. Untuk mematahkan tingkat larangan ini dengan mengandalkan kekuatannya saat ini tidak mungkin, satu-satunya ketergantungannya adalah Gunung Ksumi yang saleh pada saat ini. Dia mengaktifkan formasi 10 Buddha, mengecilkan Gunung Ksumi yang saleh menjadi seukuran debu halus dan melayang menuju pintu masuk makam naga. Dengan Godly MT Ksumi, Wang Xiaolong melewati dengan aman tanpa ketegangan. Saat Gunung Suci Ksumi mencapai sisi lain dari pintu masuk, gelombang agung dari energi esensi naga sejati menenggelamkan gunung emas kecil itu, seolah-olah terjun ke lautan energi esensi naga yang luas. Wang Xiaolong tercengang. Meski dipisahkan oleh Godly MT Ksumi, dia masih merasakan gelombang menakutkan dari esensi naga sejati. Di dalam makam naga ini, esensi naga terlalu melimpah, terlebih lagi, rasanya seperti memiliki kesadaran untuk dapat memulai serangan sendiri. Jika bukan karena Wang Xiaolong memiliki Godly MT Ksumi dan maju ke alam Saint, dia pasti akan terluka begitu dia mencoba masuk melalui pintu masuk dengan paksa. Dengan hati-hati, Wang Xiaolong membimbing Godly MT Ksumi untuk terbang ke depan, menganyam lautan esensi naga sejati menuju sumbernya. Makam naga ini seperti dunia kecil, meskipun dia sudah menduga bahwa makam naga ini besar, baru setelah dia masuk dia menyadari bahwa itu berkali-kali lebih besar dari yang dia bayangkan. Terbang ke depan, Godly MT Ksumi seperti perahu kecil yang mengapung di laut tak berujung. Sementara Wang Xiaolong bergerak lebih dekat ke sumber esensi naga sejati, di luar, di kota naga, Limolin, Yaosan, dan yang lainnya tiba di alun-alun yang sama di mana Wang Xiaolong menemukan prasasti batu untuk memasuki makam naga. Makam naga. Limolin menatap dengan gembira pada dua kata di bagian bawah prasasti batu, matanya berbinar karena gembira. Makam naga, haha, jadi makam naga sebenarnya ada di sini. Yaosan tertawa keras. Pakar Dewa Templar lainnya juga menunjukkan senyum antisipatif. Makam naga. Makam ahli klan naga, mereka akhirnya menemukannya. Menurut catatan kuno, untuk membuka makam naga, seseorang hanya perlu menggunakan darah ahli alam Saint ke atas, kata Zhou Zeng. Biarkan aku mencoba. Limolin melangkah, memotong luka di jarinya, membiarkan darahnya jatuh ke prasasti batu. Hampir seketika, cahaya terang menyembur dari prasasti batu. Beberapa saat kemudian, rombongan Limolin diangkut ke pintu masuk makam naga, tiba di tempat yang sama di mana Wang Xiaolong sebelumnya. Pada saat ini, di dalam makam naga, Wang Xiaolong dengan gigih menggerakkan gunung ketuhanan Ksumi melalui lautan esensi naga sejati, semakin dekat ke sumbernya. 1 jam kemudian, Wang Xiaolong tiba di depan istana naga yang menjulang tinggi. Istana naga yang ditemukan Wang Xiaolong sebelumnya sudah besar, namun dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu sepele. Ini adalah sumber dari lautan esensi naga sejati yang luar biasa di dalam makam naga. Wang Xiaolong berhenti di depan pintu masuk Istana Dewa Naga. Membacakan 3 kata di atas istana naga besar. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Xiaolong sekali lagi menggunakan ayat hal untuk memindai sekeliling sebelum dengan hati-hati bergerak maju dengan Godly MT Ksumi, memasuki istana Dewa Naga. Di dalam, pemandangan yang menyambut Wang Xiaolong mengejutkannya. Di dalam aula besar istana Dewa Naga yang megah, altar besar berbaris, dan di atas setiap altar ada patung es yang mengkristal. Di dalam patung kristal ini ada naga dewa. Setiap naga ilahi sangat hidup. Naga ilahi ini bukanlah patung, tetapi mayat sebenarnya dari para ahli klan naga asli yang tertinggal. Bab 363, Mutiara Naga. Menatap tubuh 20 ahli klan naga dalam patung kristal, napas Wang Xiaolong bertambah berat. Klan naga. Ini semua adalah naga asli. Di masa lalu, ketika dia berada di bumi, naga itu adalah totem mistis dari negara Huaxia. Di hati rakyatnya, naga memiliki status yang tidak dapat diatasi. Butuh waktu lama sebelum Wang Xiaolong berhasil sedikit tenang, pandangannya jatuh ke altar tengah di aula besar.
Altar tengah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, namun di altar tengah itu, ada satu mutiara seukuran kepalan tangan yang melayang di atasnya. Esensi naga sejati yang kuat di luar berasal dari mutiara kecil ini. Melihat tanpa berkedip pada mutiara ini, pikiran kilat menghantam Wang Xiaolong. Ini, mungkinkah mutiara naga yang legendaris? Tanda seru. Mutiara naga. Harta terbesar klan naga. Hanya Kaisar Naga yang bisa memiliki mutiara naga, terlebih lagi, hanya ada satu mutiara naga. Mutiara naga ini lebih berharga daripada jumlah berapapun, telur naga, kristal darah naga, dan pil naga ilahi, bahkan tubuh ahli naga sungguhan ini. Kalau tidak, itu tidak akan disebut harta karun klan naga. Menggerakkan gunung Sumi yang saleh, Wang Xiaolong mendekati mutiara naga. Mutiara naga memancarkan lingkaran cahaya keemasan. Di dalam, sepertinya ada bayangan naga dewa, tapi terlalu kabur untuk ditentukan. Ketika gunung ketuhanan Ksumi berada di depan mutiara naga, lingkaran emas yang dipancarkan dari mutiara naga bersinar ke kuil Ksumi, menyelimuti Wang Xiaolong. Dia merasa seolah-olah sedang mandi dalam cairan esensi naga, dari luar ke dalam, dari jiwa ke daging, perasaan nyaman yang tak terlukiskan memenuhi Wang Xiaolong, membuatnya mengerang. Pada titik ini, roh bela diri naga hitam dan biru di dalam Wang Xiaolong bergerak, terbang keluar dari tubuh Wang Xiaolong, melayang di atas mutiara naga. Dipengaruhi oleh atmosfer naga hitam dan biru, kecerahan naga mutiara meningkat, mengeluarkan suara dengungan panjang, dan benar-benar terbang menuju naga hitam dan biru, mengitari udara bersama. Sementara mutiara naga terbang di sekitar naga hitam dan biru, Wang Xiaolong memperhatikan sisik naga di keduanya menjadi lebih bersinar, tanduk di kepala mereka tumbuh lebih panjang, dan naga yang dipancarkan dari mereka menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Wang Xiaolong mencoba memanggil kembali roh bela diri naga kembar ke dalam tubuhnya. Dia menyaksikan naga hitam dan biru terbang kembali ke arahnya dan mutiara naga mengikuti, berhenti di depan Wang Xiaolong. Mutiara naga memberi Wang Xiaolong perasaan akrab yang akrab, mirip dengan bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama hilang. Mulai sekarang, ikuti aku. Wang Xiaolong berbicara. Dengung lembut datang dari mutiara naga, bergerak ke atas dan ke bawah seolah mengangguk. Mutiara naga adalah harta karun besar klan naga, Wang Xiaolong tidak merasa aneh karena memiliki kecerdasan. Harta karun kelas ini, kecuali dengan rela mengikuti seseorang, bahkan seorang Master Realm Dewa tidak akan berdaya mencoba mengambilnya dengan paksa. Melihat mutiara naga bergerak naik turun, hati Wang Xiaolong melonjak kegirangan. Dia mengulurkan telapak tangan, dan mutiara naga terbang ke telapak tangan Wang Xiaolong. Bahkan saat dia melihat mutiara naga di telapak tangannya, Wang Xiaolong hampir tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan. Pada akhirnya, dia menyimpan mutiara naga ke dalam pagoda harta karun Linglong, dia akan menyempurnakannya setelah keluar. Wang Xiaolong kemudian mengalihkan perhatiannya ke patung kristal di altar tengah, karena mutiara naga berada di altar yang sama, maka tanpa diragukan lagi, ini adalah tubuh Kaisar Naga. Patung kristal khusus ini menyegel tubuh mayat naga emas bercakar 5, tubuh Kaisar Naga. Meskipun Kaisar Naga sudah mati, Wang Xiaolong masih bisa merasakan sisa-sisa momentum keagungannya saat masih hidup. Menenangkan pikiran berantakan di kepalanya, kekuatan isap datang dari kedua tangannya, berencana untuk membawa tubuh Kaisar Naga ke Gunung Sumi yang saleh. Tapi Wang Xiaolong terperangah, patung kristal itu tidak bergerak 1 inci pun. Saat itu ketika Wang Xiaolong mengambil pedang naga besar, meskipun seberat gunung, dia masih berhasil mengangkatnya, tetapi dia bahkan tidak mengguncang patung es ini. Memberi Wang Xiaolong perasaan yang mirip dengan semut yang mencoba memindahkan batu besar. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Xiaolong memprakarsai energi esensi sejati dari dantiannya dan kekuatan hisap sekali lagi datang dari kedua tangannya. Akhirnya, patung kristal raksasa itu bergerak, tapi sekali lagi, itu hanya bergerak. Bagi Wang Xiaolong, dia seperti membawa gunung. Pada saat ini, sebuah pemikiran melanda Wang Xiaolong, dengan cepat menghapus semua 60 batu roh kelas 1 dari cincin spasial yang dia dapatkan dari Ao Baik Sue. Dia menempatkan 10 batu roh kelas 1 di dalam formasi 10 Buddha sekaligus.
Formasi 10 Buddha pecah dalam cahaya gemilang, untaian energi Buddhisme melonjak ke tubuh Wong Xiaolong. Dia melakukan upaya lain, kekuatan isap yang kuat sekali lagi datang dari telapak tangannya, tapi kali ini, patung kristal itu langsung diangkat ke udara dan dipindahkan ke kuil Ksumi, ditempatkan di satu sisi. Setelah patung kristal masuk ke kuil Ksumi, Wong Xiaolong merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya terkuras habis, jatuh ke pantatnya di formasi 10 Buddha, terengah-engah. Wong Xiaolong dengan cepat menelan pelet dan mengeksekusi pemulihan instan untuk mengisi kembali energinya. Setelah sembuh, perhatiannya beralih ke altar lain. Dia telah mengambil mayat Kaisar Naga, jadi target berikutnya adalah mayat Raja Naga dan Tetua. Kekuatan isap yang kuat sekali lagi keluar dari tangan Wong Xiaolong, patung kristal di sisi kiri terbang sedikit dan segera dipindahkan ke kuil Ksumi oleh Wong Xiaolong. Patung kristal pertama di sebelah kiri adalah Naga Tuo. Di klan Naga, Naga Tuo memiliki status yang sangat tinggi, jika tidak maka tidak akan ditempatkan begitu dekat dengan Kaisar Naga. Menatap dua patung kristal besar Kaisar Naga dan Naga Tuo di dalam kuil Ksumi, Wong Xiaolong kehabisan napas. Memindahkan kedua patung kristal ini ke kuil Ksumi lebih melelahkan daripada melawan ahli alam sen tingkat tinggi. Wong Xiaolong menelan pelet lain dan mengeksekusi pemulihan instan untuk pulih secepat mungkin. Wong Xiaolong sekali lagi ingin menarik energi Buddhisme dari formasi 10 Buddha, tetapi batu roh 10 tingkat 1 hancur, semua energi spiritual di dalamnya habis. Mengabaikan rasa sakit di hatinya, Wong Xiaolong memindahkan 10 batu roh kelas 1 dan menempatkannya di tengah formasi 10 Buddha, memberikan gelombang baru energi Buddhisme ke dalam tubuhnya. Wong Xiaolong pindah ke altar kedua di sebelah kiri, mengangkat patung kristal ke udara dan memindahkannya ke kuil Ksumi. Naga kiri kedua adalah Naga Buddha. Seperti Naga Tuo, Naga Buddha memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam klan Naga. Setelah berhasil memindahkan Naga Buddha ini ke kuil Ksumi, Wong Xiaolong dikosongkan sekali lagi. Melalui proses pemulihan yang sama, Wong Xiaolong memulai patung kristal keempat. Yang keempat, kelima, keenam. Lambat laun, jumlah patung kristal naga di dalam kuil Ksumi bertambah banyak. Ketika Wong Xiaolong hendak memulai pada patung kristal ke-12, dari jauh, angin siulan terdengar dari arah pintu masuk, menyebabkan jantungnya menegang. Tampaknya sudah ada orang yang berhasil menerobos larangan yang ditempatkan di pintu masuk makam naga, dengan cepat mendekati istana Dewa Naga. Dilihat dari kebisingannya, jumlah orangnya cukup banyak, apalagi masing-masing tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Wong Xiaolong dengan cepat melemparkan semua batu roh tingkat 1 yang tersisa ke pusat formasi 10 Buddha, energi Buddhisme pecah dalam gelombang kemarahan. Dia dengan cepat memindahkan patung kristal ke-12 ke kuil Ksumi. Sebelum dia bisa mulai dengan patung kristal ke-13, area depan istana Dewa Naga bersinar dalam cahaya terang yang menyilaukan saat selusin orang muncul. Li Moulin. Wong Xiaolong memperhatikan bahwa Li Moulin ada di antara orang-orang yang datang. Bab 364, semua sisi menyambar. Melihat kelompok Li Moulin, saraf Wong Xiaolong menegang, dengan cepat menyatukan semua energi Buddhisme yang mengalir keluar dari Gunung Ksumi yang saleh, sekali lagi menyusut menjadi partikel debu dan secara alami jatuh ke lantai. Meskipun Wong Xiaolong sebelumnya telah menggerakkan Godly MT Ksumi melewati deteksi puncak penjaga tulang unda Atreal Orde ke-10 Saint akhir, naga tulang adalah entitas mati pada intinya, sedangkan Li Moulin dan kelompoknya adalah Orde ke-10 asli alam suci dalam daging. Jika Wong Xiaolong ditemukan, hanya ada kematian di ujung terowongan. Li Moulin dan yang lainnya berlari ke aula, mata berbinar menatap 12 patung kristal yang tersisa di altar, tetapi ketika mereka melihat selusin altar kosong di sebelah kiri, semua orang tercengang. Kenapa ini? Mungkinkah ada orang lain yang datang lebih cepat dari kita dan mengambil 12 naga suci purba lainnya? Yao-san berseru. Tidak hanya itu, Dragon Pool yang legendaris juga hilang. Tetua Templar Dewa lainnya menunjukkan. Mata Li Moulin menjadi dingin, memindai sekeliling aula besar seperti elang, suaranya yang sedingin es terdengar. Sepanjang jalan masuk ke sini, kami tidak melihat siapapun, orang itu seharusnya masih ada di dalam sini. Semua orang mencari dengan hati-hati, gali orang itu. Tempel Perceptor telah memerintahkan,
Kita benar-benar harus mendapatkan mutiara naga. Ya Osan dan yang lainnya mematuhi secara serempak, berpisah dan pergi mencari ke arah yang berbeda, melihat setiap sudut dan celah. Sedangkan Zhou Zeng, yang berdiri di samping Limolin, dua garis api muncul di kedalaman matanya, berkas cahaya keemasan keluar dari matanya, menyapu seluruh aula besar. Melihat ini, saraf Wong Xiaolong menegang satu tingkat lagi, dia tahu bahwa pria itu menunjukkan semacam keterampilan yang bisa menembus kemampuan keterampilan pertempuran penyembunyian orang lain. Beberapa saat kemudian, Zhou Zeng bergerak seolah mendeteksi sesuatu, kakinya bergerak perlahan ke arah Godly MT. Ksumi. Melihat tindakannya, Limolin mengikuti di belakangnya. Satu langkah, dua langkah. Keduanya semakin dekat ke tempat Wong Xiaolong berada. Napas Wong Xiaolong menjadi kacau. Keduanya berhenti 3 meter dari Wong Xiaolong. Pada saat yang tepat inilah suara angin kencang datang dari pintu masuk istana Dewa Naga saat sekelompok orang menyerbu masuk ke aula gerbang Asura. Wong Xiaolong memperhatikan cara kelompok ini berpakaian, mengucapkannya dengan terkejut. Tatapannya beralih ke pria jangkung di tengah, mengenakan jubah hitam tinta. Sudut matanya dihiasi dengan pola hitam samar. Chen Tianqi. Mata Wong Xiaolong menyipit. Jadi ini kepala domain utama gerbang Asura, kakak seniornya Chen Tianqi. Namun, bukannya khawatir, Wong Xiaolong malah gembira dengan kedatangan kelompok gerbang Asura. Benar saja, kedatangan Chen Tianqi menarik perhatian kelompok Limolin, menciptakan persaingan. Dewa Templar dan gerbang Asura mulai menyambar 12 patung kristal yang tersisa dari naga dewa kuno purba. Tidak lama setelah kelompok Chen Tianqi masuk ke aula, klan Beastman dari 10 arah benua juga tiba, bergabung tanpa ragu-ragu. Memanfaatkan peluang dalam kekacauan, Wong Xiaolong dengan hati-hati menggerakkan gunung ketuhanan. Ksumi menuju pintu keluar, meninggalkan istana Dewa Naga, terbang sampai pintu masuk makam naga, namun, Wong Xiaolong tidak segera pergi. Esensi naga sejati ini adalah barang bagus, tentu saja dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Dia mengaktifkan Thousand Demon Engulfing Destruction Ore di dalam Thousand Beast Cauldron, menyedot semua esensi naga sejati di udara ke pagoda harta karun Linglong. Ruang di dalam pagoda harta karun Linglong tidak terbatas, oleh karena itu Wong Xiaolong menempatkan esensi naga sejati ini di tempat yang berbeda dari awan aura naga yang dia hisap sebelumnya. Setelah beberapa saat, memutuskan sudah cukup, Wong Xiaolong berhenti, singkirkan pagoda harta karun Linglong dan keluar dari makam naga. Ketika dia keluar, dia muncul di alun-alun yang sama dengan prasasti batu itu. Wong Xiaolong diam-diam merasa lega ketika dia melihat 12 mayat naga ilahi purba yang disegel di dalam patung kristal di kuil Ksumi, semburan kegembiraan menyapu dirinya. Perjalanan ke hutan asal ini adalah panen terbesar dalam hidupnya. Terutama mendapatkan harta terbesar klan naga, mutiara naga. Dalam sekejap, Wong Xiaolong menghilang dari alun-alun kota naga, memanggil Zhao Su, hantu raksasa Feng, Yang, Duan Ren, dan yang lainnya menggunakan jimat transmisi. Dia menemukan kristal darah naga, pil naga ilahi, mayat naga purba kuno, dan mutiara naga. Sudah waktunya untuk pergi. Dia tahu akan ada lebih banyak harta di sekitar kota naga, tapi Wong Xiaolong puas. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Feng Yang bergabung kembali dengan Wong Xiaolong. Ketika dia melihat wajah bersemangat mereka, Wong Xiaolong menduga bahwa keduanya juga menemukan beberapa hal baik. Namun, kelompok Duan Ren masih belum muncul setelah sekian lama. Wong Xiaolong mengerutkan kening, mereka mungkin menemukan beberapa masalah, jika tidak, mereka tidak akan mengabaikan pesannya begitu saja. Kemungkinan besar, sesuatu terjadi di pihak Duan Ren. Zhao Su adalah orang pertama yang mengatakannya. Wong Xiaolong mengangguk. Kemudian, jimat transmisi di telapak tangan Wong Xiaolong bergetar, perasaan spiritualnya menyapunya, menerima panggilan bantuan dari pihak Duan Ren. Mereka adalah masalah, ayo pergi. Desak Wong Xiaolong. Wong Xiaolong terbang di depan, memimpin Zhao Su dan Feng Yang ke lokasi Duan Ren. Wong Xiaolong terbang dengan kecepatan tercepatnya, dan segera, mereka bertiga merasakan fluktuasi yang kuat di depan. Jelas, ada para ahli alam saint yang bertarung. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Feng Yang meningkatkan kecepatan mereka.
Sesaat kemudian, Wang Xiaolong melihat Duan Ren berkelahi dengan seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah naga. Naga di jubah pria paruh baya itu adalah naga hijau, atmosfer yang kuat melonjak darinya, membuat Duan Ren kewalahan. Dalam pertarungan mereka, Duan Ren jatuh pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Wang Xiaolong tahu bahwa pihak lain tidak terburu-buru untuk membunuh Duan Ren, atau dia tidak akan bertahan selama ini. Wang Xiaolong tercengang, siapa pria paruh baya ini? Matanya mengamati sekeliling, memperhatikan bahwa agak jauh 5 orang sedang mengepung 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren. Kelima orang itu mengejutkan Wang Xiaolong, karena dia mengenali mereka. Mereka adalah murid kota naga salju yang memasuki kota hantu. Pada saat itu, kota naga salju, kota sabar kekaisaran, dan kota hantu hijau semuanya mengirim murid untuk menjelajahi gua budidaya Raja Hantu. Itu benar, di antara 5 orang yang mengepung 2 pakar Saint Institute Duan Ren adalah Li Qiuping dan Wang Lin dari kota naga salju. Melihat mereka berdua, sebuah pikiran melintas di benak Wang Xiaolong, castelan kota naga salju, naga perak Aogu? Salah satu dari 10 pakar teratas Pedlam Lens. Kamu pergi selamatkan Duan Ren. Wang Xiaolong berkata kepada Zhao Su. Ya, Chuan muda. Zhao Su mengakui perintah Wang Xiaolong, menghilang dalam sekejap, bergerak untuk menyerang Silver Dragon Aogu. Wang Xiaolong sendiri tidak membuang waktu, menyerang Li Qiuping dan Wang Lin bersama dengan Feng Yang. Silver Dragon Aogu mulai merasa bosan bermain dengan Duan Ren dan hendak membunuhnya ketika energi yang kuat datang merobek ke arahnya. Khawatir, Aogu menyerang ke belakang tanpa ragu-ragu. Dalam tabrakan itu, dia terpaksa mundur beberapa meter. Hampir di saat yang sama, Li Qiuping dan Wang Lin juga dipaksa mundur oleh Wang Xiaolong dan Feng Yang. Silver Dragon Aogu tampak bermartabat, menanyai Zhao Su, siapa kamu? Dari serangan tadi, orang ini menyaingi kekuatannya. Li Qiuping mundur ke sisi naga perak Aogu, dengan hormat berkata, Tuan, anak itu adalah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong. Silver Dragon Aogu mengikuti garis pandang Li Qiuping, melirik Wang Xiaolong. Dia tertegun, insiden di Rising Sun City tentang Wang Xiaolong yang membunuh penatua Dewa Templar Yao Fei adalah topik hangat, bahkan naga perak Aogu pasti pernah mendengarnya. Bab 365, menyempurnakan mutiara naga. Silver Dragon Aogu mengamati Wang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh minat. Sejak insiden di Rising Sun City, topik diskusi terpanas semua pasukan dan keluarga adalah Wang Xiaolong, bakat paling menakjubkan di dunia bela diri dalam sejarah, tidak peduli siapa itu, mereka akan menunjukkan minat. Silver Dragon Aogu tidak terkecuali. Sampai saat ini, Silver Dragon Aogu masih belum mengetahui bahwa murid perempuan yang paling disukainya, Lily, dibunuh oleh Wang Xiaolong. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan mengagumi Wang Xiaolong seperti yang dia lakukan sekarang. Saudara Duan Ren, apa yang baru saja terjadi? Wang Xiaolong bertanya pada Duan Ren. Melihat Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Feng yang tiba tepat pada waktunya, Duan Ren sangat lega di dalam hatinya. Puncak masalahnya adalah Duan Ren menemukan senjata klan naga dan bertemu dengan naga perak Aogu setelah itu, yang ingin merebutnya dari tangan Duan Ren, sehingga kedua belah pihak mulai bertarung. Ayo pergi, kata Wang Xiaolong setelah dia mendengar apa yang terjadi. Karena Duan Ren baik-baik saja, Wang Xiaolong memilih untuk menghindari konfrontasi frontal dengan Silver Dragon Aogu saat ini. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan Aogu yang sebenarnya, dengan posisinya sebagai salah satu dari 10 ahli Bedlam Lens, akan membutuhkan upaya yang cukup besar bagi Zhao Su untuk mengalahkannya. Selain itu, jika orang-orang Snow Dragon City ada di sini, maka orang-orang dari Sin City, Imperial Sabre City, dan Green Ghost City juga akan berada di dekatnya. Wang Xiaolong tidak ingin membuang waktu di sini. Jika orang-orang dari Sin City bergegas, akan lebih sulit baginya untuk pergi saat itu. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah meninggalkan kota naga sesegera mungkin dan menemukan tempat yang aman untuk memurnikan mutiara naga, kristal darah naga, dan 12 mayat naga ilahi purba. Tentang Wang Xiaolong yang ingin pergi, Duan Ren dan 2 pakar alam saint lainnya tidak keberatan. Tapi Li Qiuping, yang berdiri di sebelah Silver Dragon Aogu membentak, sombong. Wang Xiaolong,
Siapa yang mengizinkanmu pergi? Dia mengambil langkah maju, berencana untuk memblokir jalur kelompok Wong Xiaolong. Namun, naga perak Aogu mengangkat tangan untuk menghentikan Li Qiuping sambil berkata, biarkan mereka pergi. Li Qiuping tertegun, Tuan, ini tanda seru. Silver Dragon Aogu tidak mengucapkan sepatah kata pun, memperhatikan beberapa siluet yang pergi. Tuan, lalu pedang darah naga, apakah kita membiarkannya begitu saja? Weng Lin enggan. Senjata yang ditemukan Duan Ren disebut pedang darah naga. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan saber naga besar yang ditemukan Wang Xiaolong, itu masih merupakan senjata kelas dewa. Silver Dragon Aogu membentak, lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah Anda yakin dapat menyimpannya di sini? Bahkan penatua Dewa Templar Li Moulin perlu melarikan diri dalam pertempuran dari Rising Sun City, meskipun dia, naga perak Aogu, belum menguji keberaniannya melawan Li Moulin sebelumnya, dia tahu kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Li Moulin. Li Qiuping dan Wang Lin menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi, seharusnya ada lebih banyak senjata yang ditinggalkan oleh tetua klan naga, cari yang lain yang tersisa. Silver Dragon Aogu berbicara dengan final dalam suaranya dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Li Qiuping dan yang lainnya segera mengikuti. Meninggalkan tempat kejadian, kelompok Wong Xiaolong langsung menuju ke pintu keluar luar angkasa. Dalam sekejap, mereka dipindahkan kembali ke dasar jurang yang sama. Dalam beberapa lompatan cepat ke dinding jurang, Wong Xiaolong dan kelompoknya mencapai puncak jurang. Dari sana, mereka bergegas keluar dari hutan asal, meninggalkan lingkungannya hanya dalam beberapa hari. Meninggalkan hutan asal, Wang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya melaju kembali ke Kekaisaran Duan Ren. Karena fakta bahwa mereka tidak banyak istirahat di sepanjang jalan, dalam waktu setengah bulan, mereka berenam melangkah ke Duan Ren Imperial City. Saat Wang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, dia menyuruh keluarganya untuk hanya membawa kebutuhan dan membawa mereka keluar dari Duan Ren Imperial City. Sekarang, rencana Wang Xiaolong adalah menemukan tempat yang memberinya waktu untuk menyempurnakan mutiara naga, kristal darah naga, dan hal-hal lainnya. Tinggal di Duan Ren Imperial City tidak aman lagi. Dalam pertempuran di Rising Sun City, Wang Xiaolong telah mengekspos dirinya untuk memiliki cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak. Meskipun sebagian besar pasukan biasa-biasa saja tidak akan cukup berani untuk mengambil keuntungan darinya, masih ada 1 dari sejuta peluang. Belum lagi, setelah ekspedisi reruntuhan klan naga kuno di hutan asal berakhir, Dewa Templar pasti akan datang mencari masalah dengannya, dan kemungkinan mereka menggunakan keluarganya untuk mengancamnya cukup tinggi. Itu tidak sepenuhnya aman bahkan dengan Zhao Su dan Zheng Fu, oleh karena itu Wang Xiaolong memutuskan untuk memindahkan keluarganya dari Duan Ren Imperial City terlebih dahulu. Adapun ke mana harus pergi, Wang Xiaolong sudah mengetahuinya, bagian bawah Broken Tiger Rift. Bagian bawah Broken Tiger Rift, dengan penghalang alami angin dingin yang ekstrem, untuk sementara adalah tempat aman. Selain itu, ada gua kultivasi rahasia yang mulia di bawah danau yang dingin. Keindahan gua budidaya yang mulia seperti tanah perjanjian, itu adalah tempat yang baik bagi keluarganya untuk hidup dan berkultivasi. Tentu saja, pengaturan ini bersifat sementara. Ketika Wang Xiaolong merasa bahwa kekuatannya cukup untuk menyaingi Dewa Templar, dia akan memindahkan keluarganya kembali ke Duan Ren Imperial City. Sebagai tindakan pencegahan, Wang Xiaolong bahkan membawa adik perempuannya Wang Min, saudara ipar Guo Tai, dan keponakan Guo Xiaofan bersama. 2 minggu kemudian, Wang Xiaolong membawa keluarganya ke dasar Broken Tiger Rift, memasuki ruang gua budidaya Eminent Holiness melalui danau yang dingin. Semua orang berseru kagum melihat pemandangan indah gua budidaya yang mulia. Tangan kecil pria kecil Guo Xiaofan bertepuk tangan dengan riang, jelas dia juga sangat menyukai tempat itu. Energi spiritual di ruang angkasa sama kayanya, meskipun semua ramuan dan ramuan diambil oleh Wang Xiaolong sebelumnya. Di satu sisi, untuk Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya, berkultivasi di sini akan lebih bermanfaat daripada di Southern Hill Estate Duan Ren Imperial City. Tetap saja, hanya ada beberapa gubuk rumput di dalam ruang kultivasi yang mulia, jadi Wang Xiaolong menugaskan Ye Uming, Fei Hao, Hao Tian,
dan yang lainnya untuk membangun lebih banyak gubuk dan kamar sederhana. Wang Xiaolong sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Sebelum meninggalkan Duanren Imperial City, Wang Xiaolong menyuruh Ye Uming, Fei Hao, dan beberapa pelayan membeli kayu berkualitas bagus. Selain keluarganya, Wang Xiaolong juga membawa Zhao Su, Zhang Fu, Ye Uming, Fei Hao, Hao Tian, dan beberapa penjaga dan pelayan. Penjaga dan pelayan ini adalah orang yang sama yang mengikuti orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, dari Wang Clan Manor ke Duanren Imperial City dan benar-benar setia. Segera, gubuk baru sudah siap. Tetapi Wang Xiaolong tidak segera memasuki latihan tertutup, mengambil sebagian dari esensi naga sejati dari pagoda harta karun Linglong dan membaginya kepada semua orang di sana untuk kultivasi mereka. Esensi naga sejati ini sangat bermanfaat bagi tubuh fisik manusia. Kemudian Wang Xiaolong mengeluarkan 100 keping kristal darah naga, membagikannya kepada orang tuanya, Zhao Su, Zhang Fu, dan yang lainnya. 1 bulan setelah tiba di ruang kultivasi yang mulia, Wang Xiaolong memasuki kuil Ksumi untuk memulai latihan tertutupnya. Di kuil Ksumi, Wang Xiaolong mengeluarkan harta karun klan naga, Mutiara Naga. Mutiara naga melayang di depan Wang Xiaolong, memancarkan halo emas lembut yang sama yang menyelimutinya dengan cahaya yang nyaman. Di dalam mutiara naga, bayangan naga suci itu kabur seperti biasanya. Menekan kegembiraan di hatinya, Wang Xiaolong menjatuhkan setetes darah ke permukaan Dragon Pearl. Tetesan merah cerah itu langsung diserap ke dalam mutiara naga, lingkaran cahaya emas menjadi setingkat lebih terang. Selanjutnya, Wang Xiaolong menjalankan energi esensi sejati dari dantiannya, memasukkannya ke dalam mutiara naga saat dia mulai menyempurnakannya. Waktu mengalir, hari-hari berlalu. Bahkan Wang Xiaolong tidak tahu berapa hari telah berlalu ketika bayangan naga samar di dalam mutiara naga tampak hidup. Suara dengungan panjang datang dari mutiara naga saat melayang ke Wang Xiaolong.